Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Natullariro dengan akhiran NIM 165. Di sini saya akan memaparkan video singkat mengenai perilaku sosial dalam komunitas. Nah, untuk definisi perilaku sosial apa sih? Definisi perilaku sosial sendiri merupakan cara kita bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Sementara komunitas merupakan sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu dan punya interaksi lebih intens di dalamnya. Di sini menurut Sukanto 1990. Nah, misalnya seperti komunitas RT, kelompok belajar, atau komunitas hobi. Dalam kelompok itu sendiri, orang-orang tuh punya kebiasaan, aturan, dan juga cara berinteraksi masing-masing. Nah, selanjutnya ada konsep manusia sebagai makhluk bernalar dan juga sosial. Di sini, Kyle 2005 mengatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang bernalar atau bisa berpikir. Sedangkan di Spinoza 1977 mengatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial atau seseorang yang butuh orang lain juga. Jadi di sini tuh manusia tuh unik karena dia tuh bisa berpikir sekaligus butuh bersosialisasi. Misalnya, kita bisa mikir cara bikin suatu usaha, tapi kita juga tetap butuh orang lain untuk kerjasama, untuk promosi, untuk jadi pelanggan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada nalar dan perilaku sosial. Di sini Hamre menjelaskan, kecerdasan manusia itu berkembang karena butuh menjaga hubungan dalam suatu kelompok. Dari nalar juga itu lahir sebuah ilmu, budaya, dan juga teknologi. Jadi itu manusia berkembang karena hidup dalam suatu kelompok dan semua itu butuh aturan dan juga kerjasama. Misalnya, orang zaman dulu tuh menciptakan bahasa supaya bisa berkomunikasi dalam suatu kelompok. Lalu kemudian berkembang menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah teknologi, bahkan internet sampai sekarang. Nah, semua itu lahir karena kebutuhan sosial. Selanjutnya ada psikologi sosial. Nah, di sini Brennan 2006 menjelaskan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antar individu dan juga suatu kelompok. Di sini fokusnya ada 3, yaitu yang pertama ada kontribusi individu, yang kedua hubungan antar pribadi, yang ketiga ada perilaku kelompok. Nah, di sini yang pertama ada kontribusi individu. Nah, di sini tuh apa sih peran masing-masing orang tuh kayak gimana gitu. Misalnya, seorang siswa itu rajin belajar. Nah, otomatis dia tuh memberikan dampak yang positif di suatu lingkup kelas tersebut. Kemudian yang kedua ada antar pribadi. Nah, di mana cara kita membangun relasi dengan orang lain. Misalnya, ada teman saling membantu mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga ada perilaku kelompok, yaitu bagaimana kelompok tersebut bertindak bersama. Misalnya, satu kelas tersebut kompak membuat acara suatu perpisahan atau acara bersama gitu. Selanjutnya ada perilaku sosial dan pemberdayaan komunitas. Di sini Courtine 1987 menjelaskan interaksi sosial bisa menjadi pemicu perubahan sosial. Jadi di sini perubahan sosial itu merupakan kunci agar komunitas tuh berkembang dan juga berdaya. Misalnya nih, komunitas desa yang memiliki gotong royong sebuah koperasi, misal mereka gotong royong untuk membuat suatu koperasi. Dari sana mereka bisa mandiri secara ekonomi dan berkembang tanpa bergantung pada pihak luar. Otomatis komunitas dalam desa tersebut menjadi lebih berkembang dan berdaya berkat interaksi sosial dalam desa tersebut. Nah, selanjutnya ada tokoh penting yaitu McDougall dan Alport 1924 dalam Yuryadi 2022 mengatakan bahwa perilaku sosial itu bukan hanya insting bawaan, tetapi juga hasil interaksi dan pengondisian dari lingkungannya. Nah, misalnya nih, anak kecil tuh belajar berbagi mainan bukan karena insting bawaan dari lahir, tetapi karena itu dibiasakan oleh orang tua atau teman sebayanya. Nah, misalnya dalam suatu komunitas olahraga nih, ada anggota tim tuh belajar bekerja sama dan disiplin latihan karena ada aturan main dan dorongan dari pelatih dan juga teman-teman satu tim, bukan karena mereka tuh udah belajar kerja sama dari bayi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Di sini perilaku sosial merupakan cara individu berinteraksi dalam suatu komunitas, sedangkan komunitas menjadi wadah tempat perilaku itu berkembang. Hubungan keduanya itu saling mempengaruhi, antara individu itu memberi warna pada komunitas melalui perilaku sosialnya, sementara komunitas membentuk dan mengarahkan perilaku anggotanya melalui aturan, norma, dan kebiasaan bersama.
Dari interaksi ini lahirlah budaya, ilmu, teknologi, hingga perubahan sosial yang mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan dengan memahami perilaku sosial dalam suatu komunitas, kita bisa melihat bagaimana manusia itu sebagai makhluk bernalar dan sosial menjaga keberlangsungan hidup secara harmonis. Kemudian ini untuk daftar pustakanya. Sekian pemakaran video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.